Alhamdulillah. Dan pada waktu silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Salam. Salam. Ibu Bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membawa kita untuk masuk dalam sebuah tema baru, yaitu bertumbuh terus di dalam Kristus. Tadi saya senang dengar lagu persiapan firman, yaitu Tuhan ubah kami, pulihkan kami seperti apa? Taman Tuhan. Saudara, sekalipun kita ada di padang gurun, tapi kita berada akhirnya bertumbuh, dipulihkan seperti taman Tuhan. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita sebelum kita masuk di dalam perubahan dari padang gurun menjadi taman Tuhan. Saudara dengar baik-baik ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara dan saya harus berubah atau bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa? Saudara masih ingat Raja Saul? Sebelum saya baca firman Allah, Saul adalah seorang raja, betul ya? Kalau boleh saya bilang bahwa Saul telah diubah hidupnya dari padang gurun menjadi seorang raja yang luar biasa, penuh kemegahan, penuh nama besar. Tapi karena dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan, sekali lagi hidupnya berantakan. Saudara, Tuhan sedang menyediakan kita berkat-berkat di dalam hidup kita, tetapi harus diseimbangkan dengan pertumbuhan rohani. Saya selalu bilang bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, tetapi saudara dan saya harus menyiapkan diri secara rohani. Sebab kalau tidak ada pertumbuhan rohani, berkat-berkat itu akan menghancurkan saudara. Saya selalu ingatkan saudara, kalau kita tidak bertumbuh sesuai dengan berkat yang Anda dapat, maka berkat itu akan menenggelamkan Anda. Berkat itu akan menghancurkan Anda. Sudah banyak contoh di sekeliling kita. Para artis saya bilang bahwa mereka tidak siap dengan pertumbuhan rohani mereka, sehingga ketika mereka ada pada puncak karir mereka, jadi artis terkenal, jadi orang kaya, akhirnya mereka jual Yesus. Kenapa? Karena tadi saya bilang pertumbuhan rohani itu harus diimbangi juga dengan berkat yang kita dapat. Kenapa ada kepala-kepala dinas yang harusnya akhirnya selingkuh, punya perempuan-perempuan di luar sana? Karena satu hal, mereka hanya bertumbuh secara berkat, tapi mereka tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, terima kasih buat tim pujian tadi, vokal grup Roti, dari Roti, bukan dari Rote, dari Roti. Kenapa saya bilang dari Roti? Karena ada satu dari Rote dan satu dari Timur. Jadi berarti tadi pujian dari Roti. Terima kasih Mbak Cici dan seluruh saudara yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Mari saudara, kita hantar hidup kita untuk kita dengar firman Tuhan. Efesus pasal 14 ayat 4 ayat 13 sampai 27. Tapi saya tidak baca semua saudara-saudara. Saya hanya baca beberapa ayat penting yang saya anggap saudara bisa baca di situ. Nah, ayat 13, sampai kita semua apa? Telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang apa? Sesuai dengan, saudara baca di sana. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang apa? Menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal. Kemana? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tahu bahwa semua orang harus bertumbuh. Kita suka dengan kata bertumbuh. Saya sudah bilang minggu lalu, saya suka tanam mangga. Dan alangkah menyedihkan kalau mangga itu tetap pendek dan apalagi tidak menghasilkan. Saudara, anak saya Jordan pada waktu di SMP dan di SMA, saya sempat lihat dia. Keponakan saya mulai lebih tinggi dari dia. Saya sebagai laki-laki itu kan maaf, saudara, saya tidak sedang membedakan saudara. Laki-laki itu kan kadang-kadang identik dengan tinggi. Jadi saya lihat anak saya tidak tinggi-tinggi. Lalu saya bilang sama dia, lu olahraga sedikit supaya lu tinggi. Mau saya supaya ada pertumbuhan. Karena saya bilang, saya gagah-gagah, minta maaf ini saya dengan dia, saudara yang tidak urusan dengan saudara. Saya bilang saya gagah-gagah, kalau lu tinggi lebih bagus. Karena biasa nona-nona yang pendek-pendek dia suka cari nyom tinggi-tinggi kayak listrik. Nah saudaraku, jadi saya bilang sama dia, lu tinggi sedikit. Saya sudah suruh dia tapi dia tidak mau. Akhirnya saya bilang mulai sekarang lu olahraga. Karena dulu waktu bapak SMA
Setelah lulus, saudara-saudara, saya tetap pendek ya. Saya tidak bilang saudara yang sudah terlanjur pendek, bersyukur saja kalau saudara tidak bisa naik lagi. Tapi saudara yang masih bisa naik, lebih baik saudara ini. Lalu saya bilang sama dia, lu lari lalu lu gantung-gantung diri di jendela. Jadi pintu rumah saya itu adalah mulai dari zaman saya. Jadi setiap hari saya minta maaf saya tidak singgung Jadi setiap hari saya tarik balik supaya saya bisa tinggi. Setiap hari lari tarik supaya saya tinggi. Dan benar tiba-tiba celana saya mulai lepas jahitan somnya orang bilang som lepas lalu saya tinggi. Saya bilang sama dia, lu lompat juga, ya naik tapi naik sedikit. Saya stres juga lihat anak saya. Lalu saya bilang, sudah, lu coba lu lihat di iklan susu apa yang bisa bikin lu tinggi. Lalu dia dengar keponakannya ada minum satu susu. Saya tidak sebut susu itu karena saya tidak sedang jadi endorse di sini. Jadi saya bilang sama anak saya, oke, kita beli. Saya coba beli. Tiba-tiba dia naik. Ya puji Tuhan. Sekarang kelihatannya dia sudah tinggi, mungkin sudah mau lebih dari saya. Saudara-saudara, kita senang dengan pertumbuhan, betul ya? Kita senang. Bayangkan kalau anak saudara lahir sebagai bayi yang tingginya 60 cm. Kalau sampai tua dia 60 cm, kira-kira akan bahagia? Tidak. Kristus pun demikian, dia ingin jemaatnya bertumbuh. Katakan amin. Saudara, waktu saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan, sebenarnya yang paling sedih adalah Bapa kita di sorga. Kalau anak saya secara jasmani tidak bisa tumbuh saja, saya sedih. Apalagi dengan pertumbuhan rohani. Amin. Nah, saudara-saudara, pemikiran yang salah. Nah, apa itu pertumbuhan rohani? Nah, sebelum saya bahas pertumbuhan rohani atau pertumbuhan di dalam Kristus, mari kita lihat pemikiran yang salah tentang pertumbuhan yang selama ini ada di kepala kita mungkin. Inilah pemikiran yang salah tentang pertumbuhan rohani. Pertama, kalau saya tahu banyak tentang firman Allah, kalau saya hafal tentang firman Allah, saya disebut bertumbuh. Apakah demikian? Tidak. Saudara-saudara, hafal Alkitab, tahu firman Allah tidak berarti Anda bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, pemikiran yang kedua yang salah. Kalau saya banyak tahu tentang Tuhan, kalau saya banyak tahu, atau maaf, yang ke B, saya lanjut saja yang ke B. Kalau sudah lama jadi anggota gereja atau ikut Tuhan, saya bertumbuh. Saudara, tidak. Berapa banyak orang dalam gereja tapi tidak bertumbuh? Saudara berpikir bahwa kalau saudara lama di dalam sebuah gereja, saudara pikir saudara bertumbuh, Anda salah. Karena ada bahasa seperti ini. Itu orang tua umur tua mah sifat kayak anak-anak. Saudara pernah dengar, saudara pernah sebutkan mungkin kepada seseorang, ternyata lama kita di dalam gereja tidak sedang menunjukkan bahwa kita dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga, nah ini juga harus menegur kita semua, termasuk saya. Terlibat dalam pelayanan dan khususnya menjabat, misalnya ketua kaum muda dan sebagainya, majelis dan sebagainya, tidak sedang menunjukkan Anda bertumbuh. Ada banyak hal yang membuat menjadi alasan mengapa saya bilang memiliki jabatan tidak harus bertumbuh. Saudara, kembali saya bilang, masih ingat apa yang saya bilang? Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, ada pendeta yang gagal jatuh di dalam dosa karena melakukan pelecehan seorang anak kaum mudanya sendiri bertahun selama 13 tahun. Apakah dia bertumbuh? Tidak. Jabatan tidak sedang menunjukkan seorang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam Kristus yang benar? Ini siapa? Nike ada kasih mereka tenang, karena saya lagi beli mic condenser ini, saudara bisik saja keluar dari di live ini, dia cukup peka. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam Kristus yang benar? Yang pertama, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. 13 bilang begini, sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu apa? Saudara, ayat 13 sekali lagi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Bukan kesatuan gereja ya. Kita tidak bisa satu gereja. Ada GEMIT, ada GISIA, ada GPDI, ada GPPS, ada gereja-gereja lain. Kita tidak bisa satu dengan satu gereja. Tidak bisa. Karena kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi kita harus satu iman dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, ciri khas orang bertumbuh adalah pertama, dia kenal Tuhan dengan baik.
Saudara-saudara, yang pertama bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Nah, tahu, saya selalu bilang, tahu dan kenal beda. Saya tahu tentang Ibu Yunita, saya tahu tentang Kak Jeffrey, tapi saya tidak mengenal dia. Saya tahu istri saya kenal istri saya. Kenapa saya kenal istri saya? Maaf, saya tidur dengan dia, saya jalan bersama dia, dia melakukan apa saja tidak pernah bisa tertutup dengan saya. Saudara yang menikah tahu itu. Tidak ada yang tertutup antara saya dengan dia, dengan beliau. Maaf kata sehelai kain pun tidak bisa menutup saya punya pengetahuan akan, maaf, secara fisik tentang istri saya. Nah, demikian dengan Kristus. Pengenalan akan Kristus itu berbeda dengan tahu. Ada banyak orang tahu tentang Kristus, tapi menurut saya mereka tidak kenal Kristus. Kalau mereka kenal, saya tahu apa yang membuat istri saya marah, karena saya kenal. Saya tahu apa yang membuat dia paling marah, sekaligus saya tahu apa yang paling menyenangkan hatinya. Seperti seorang ibu-ibu yang lain, pasti kita tahu sebagai suami, ibu-ibu paling suka adalah satu, dipuji. Masak sudah enak pun bilang, mama yang terlalu enak, padahal dalam hati asin minta ampun. Dia pun telinga berdiri, dia pun kaki belum berdiri, dia pun telinga berdiri dahulu. Yang kedua, coba kasih dia uang. Jangan hanya kasih uang bilang begini, di belanja sayur daging, tapi coba kasih lebes diri bilang begini, mama biar jalan-jalan di Ramayana. Saudara tahu itu istri senang dan cinta Anda selama-lamanya. Tapi kalau saudara hanya kasih uang pas, biasanya ya dalam hati dia terima apa lagi. Tapi kalau belanja, wah itu kesukaan ibu-ibu. Sampai-sampai beliau itu sudah catat nota dari rumah, kurus Lombok merica. Sampai ketemu di pasar dia terombengan, merica hilang, Lombok hilang, pakaian baru muncul. Nah, suami-suami tahu itu bahwa kalau kita kenal berbeda dan kita tahu. Saya tahu tentang Jokowi, tapi saya tidak kenal Jokowi. Saudara harus akui itu. Saudara tahu Jokowi siapa? Presiden. Dia orang baik, tapi seluruh kehidupan dia hanya istrinya dan Tuhan yang tahu. Bahkan anak-anak saja tidak tahu. Ada amin. Nah, demikian di dalam kita. Pengenalan akan Kristus, pertama Anda yang tahu, dan yang kedua Tuhan yang tahu. Tapi kita bisa ukur pengenalan akan Kristus. Sekali lagi tadi saya bilang, saya tahu istri saya punya ketidaksukaan, saya tahu istri saya punya kesukaan. Orang yang mengenal Kristus sederhana. Saudara harus tahu apa yang paling menyenangkan Tuhan dan apa yang paling menyakiti hati Tuhan. Itu saja. Kesimpulan saya sederhana. Orang yang bilang kenal Kristus harus tahu, kira-kira kalau saya buat ini menyenangkan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara bilang saudara kenal Kristus, harusnya saudara tahu apa yang paling menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus tahu apa yang paling menyenangkan Tuhan. Sederhana kalau menurut saya, paling menyenangkan Tuhan adalah hidup sesuai firman. Selesai. Kalau saya mau khotbah terlalu panjang, tapi hidup menyenangkan Tuhan yang satu, sesuai firman Allah. Kalau dosa, tolak. Kebenaran terima dengan baik. Ada amin. Kalau firman Allah tegur kita dengan dosa kita, kamu bisa tersinggung dan marah. Anda sedang menunjukkan Anda tidak mengenal Kristus. Sebab begini, saudara kenal bapak saudara, ya kan? Sering ada bahasa-bahasa begini. Beta suka bepung bapak, Pak Pendeta. Kenapa? Saya pernah tanya seseorang, kenapa lu suka lu bapak? Papa tuh kelihatan muka garang saja. Kadang-kadang dia sedikit suara keras, tapi hatinya baik. Saya sering dengar orang sering bilang, papa saya itu orangnya sebenarnya dia wataknya keras, wajahnya keras, hatinya baik. Kenapa anaknya bilang begitu? Karena anaknya tahu papa itu seorang pun demikian. Kadang-kadang dia bicara lembut untuk kita, tapi kadang-kadang dia bicara keras untuk kita, tapi dia tetap bapak yang baik. Ada amin. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenal Tuhan dengan baik, kenal isi hatinya, dan tahu apa yang paling menyenangkan hatinya. Saya tidak perlu menjelaskan itu. Yang kedua, apa itu bertumbuh? Bertumbuh bukan hanya pengenalan akan Tuhan, tapi bertumbuh ke arah kedewasaan. Sudah lihat, sekali lagi dia lanjutkan dengan kata ini. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, masih ayat 13, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Apa? Kedewasaan penuh. Saudara, bertumbuh itu berarti dari anak-anak jadi dewasa. Susah betul ya. Paulus coba bikin sesuatu. Orang ciri khas orang bertumbuh itu, dia tidak anak-anak saja, tapi dia makin dewasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Siapa yang mau menikah dengan anak-anak? Hanya maaf kata orang-orang yang tidak berpendidikan yang akan menikah dengan anak-anak. Pertanyaan saya ini saya sengaja, maksud saya begini. Kenapa Tuhan memaksa kita untuk bertumbuh jadi dewasa? Saudara lihat, hidup ini hanya dua. Kalau dia bukan dewasa, dia anak-anak. Apa ciri anak-anak? Apa ciri anak-anak? Tuhan mau kita bertumbuh dari anak-anak jadi dewasa. Saya sederhana saja anak-anak itu. Anak-anak itu selalu dipengaruhi hidupnya oleh embel-embel, oleh gift dan oleh kado. Dengar baik-baik. Segala sesuatu yang dilakukan anak-anak banyak kali didorong oleh apa? Pemberian, gift atau kado, atau iming-iming. Selalu itu yang diiming. Saudara lihat anak-anak mau tidur, kita bilang, kalau kamu mau tidur siang, papa kasih uang. Dia tidur siang karena ada embel-embelnya. Betul ya? Anak-anak itu selalu begitu. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, bapak beli sepeda. Walaupun hari anak-anak si jualan, bapak sendiri beli sepeda. Sengaja lupa lah bapak masih ingat kok. Apa ya anaknya? Tapi maksud saya adalah anak-anak selalu dibawa dengan apa? Embel-embel. Betul ya? Selalu ada sesuatu yang ditaruh di depan menjadi penggerak hidupnya. Tetapi orang dewasa tidak. Saudara yang sudah mulai bekerja, saudara sudah dewasa, saya mau tanya saudara, waktu kecil kita suka dengan pujian ya. Waktu kita bersihkan rumah lalu papa bilang, ini bepu anak perempuan yang bagus, ini bepu anak laki-laki. Saudara, besok itu belum jam 4 dia sudah bangun, jam 3 dia susah. Karena hanya satu pujian saja. Tapi setelah Anda dewasa, saudara dan saya dewasa, jadi ibu rumah tangga, jadi anak kuliah, saya mau tanya saudara, masihkah Anda perlukan itu? Mungkin masih, tapi kita tidak digerakkan oleh itu lagi. Karena kita sadar, kenapa? Saya belajar bukan untuk saya dapat pujian, saya belajar bukan untuk dapat hadiah, saya belajar karena saya harus punya masa depan yang baik. Itu orang dewasa. Ketika Tuhan minta kita bertumbuh dalam kedewasaan, tadi saya bilang, tidak boleh ada lagi embel-embel yang menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Ada amin? Saudara butuh berkat? Butuh. Saudara butuh karirmu diberkati? Butuh. Saudara mau bisnismu diberkati? Butuh. Tapi sebagai orang dewasa, bukan itu penggeraknya. Penggerak dia kita tadi, karena kita kenal Tuhan kita, maka kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sudah mengerti ya? Kita butuh berkat, saya butuh berkat, saya butuh uang, saya butuh segala sesuatu. Tapi itu tidak lagi menjadi tujuan utama saya. Tujuan utama saya sebagai orang dewasa adalah satu, melayani dia, menyenangkan hati dia, dan biarkan dia yang memberkati saya. Sudah terbalik. Sudah mengerti ya? Jadi waktu Tuhan bilang berubah, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, sekarang dia bilang bertumbuh ke arah dewasa. Nah, orang dewasa sekali lagi beda dengan anak-anak adalah satu, orang anak-anak itu ujung-ujungnya ngambek. Sudah lihat anak-anak, dia kelapar di malam hari, bayi, dia tidak bisa bikin apa. Yang dikerjakan apa? Nangis. Betul ya? Nangis. Nah, dia tidak ada cara atau usaha untuk bisa mendapatkan sesuatu. Yang dia kerjakan adalah menangis. Lapar menangis, maaf. Buang air menangis, semua dikerjakan dengan hanya menangis. Anak-anak, ketika kita nasihati, yang dilakukan apa? Ngambek. Masuk kamar tutup pintu. Masuk kamar tidak mau makan. Masuk kamar. Ya kadang-kadang saya pikir, coba sekali-sekali dia tidak makan 3 hari. Kira-kira dia masih kunci pintu atau dia buka pintu? Percayalah, dia akan buka pintu. Tapi kan kita tidak tega sebagai orang tua, betul ya? Kita tidak tega. Maksud saya begini, saudara selalu ngambek. Ciri khas orang tidak bertumbuh dalam Kristus adalah selalu ngambek. Dengan firman Tuhan ditegur ngambek, tidak bisa terima. Itu ciri khas orang yang tidak bertumbuh. Anda sedang tidak bertumbuh. Kalau Anda ditegur, lalu Anda marah, Anda tersinggung, Anda sedang tidak dewasa, Anda anak-anak. Umur boleh tua, pelayanan boleh banyak, tapi ketika Anda tidak bisa ditegur, maaf, Anda sedang ada dalam masa kekanak-kanakan rohani. Saya harus jujur kepada kita, bahwa banyak orang yang kelihatannya begitu wow, tapi sebenarnya kekanak-kanakan, ditegur, tersinggung. Saudara, saya mau kita bertumbuh di dalam Kristus. Anak-anak yang ngambek, sedikit-sedikit ngambek, tidak mau gereja lah, tidak mau pelayanan lah. Saya pikir
saudara masuk dalam kategori anak-anak. Ada anak. Orang dewasa selalu melihat apa? Anak-anak selalu melihat tantangan. Saudara lihat anak-anak, sekali dia jatuh di satu lubang, dia akan trauma di situ. Tapi orang dewasa tidak. Tempat dia jatuh jadi pelajaran untuk dia tidak lewati itu lagi. Anak-anak selalu ketakutan. Saudara, satu waktu saya bawa motor dan saya gonceng keponakan saya dengan anak-anak saya. Sampai di Oibobo, saya lupa persis, saya lagi lihat toko apa begitu, saya balik, ternyata di depan saya ada mobil. Jadi saya tabrak. Satu waktu saya ajak lagi keponakan saya ini, itu adiknya Leo. Saya ajak dia turun dari Lipo, dia masih kecil, misal. Waktu saya turun di jalan mau ke Inaboi, itu kan agak turunan dulu, cukup tajam, saya agak kencang. Tiba-tiba dia teriak, menyebut nama saya, apa ya? Itu dia ketakutan sekali. Saya tahu bahwa dia trauma. Orang dewasa dengan baik-baik, orang dewasa selalu bertumbuh. Amin. Itu tidak akan menjadi traumatis bagi dia, tapi dia akan terus selalu memikirkan jalan keluar, selalu berpikir ke depannya. Saudara, Anda mau diberkati atau tidak diberkati, orang dewasa selalu akan mencari solusi untuk keluar dari persoalannya. Ada amin. Beda dengan anak-anak yang selalu ngambek. Saya kadang-kadang kasihan lihat orang-orang yang suka ngambek ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit ngambek, sedikit ngambek, sedikit apa yang namanya tantang gereja. Oh, saya tidak akan gereja lagi di situ. Oh, saya tidak akan. Saya pikir saudara tidak dewasa. Kalau orang dewasa dia tidak peduli. Saudara-saudara, kita ini masih punya tantangan kecil ya. Kalau saudara lihat di negara-negara yang minoritas, saudara betapa mereka jangankan kebaktian seperti Anda dan saya. Mau datang kebaktian saja susah. Mau bangun gereja, kita bisa berdoa supaya bangun gereja besar. Mereka mau bangun gereja kecil saja susah. Tapi karena mereka dewasa, mereka tidak peduli. Tahun 95 ketika saya pergi ke sekolah Alkitab di Malang, itu ada heboh-hebohnya kasus pembakaran gereja, salah satu situ bodoh. Mengerikan, saudara-saudara. Kami diteror setiap malam selama hampir sebulan. Kami diteror, gereja sekolah Alkitab kami diteror. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan jaga kami. Tapi intinya begini, bayangkan kalau saya hanya anak-anak, pasti saya ketakutan luar biasa. Ya, malam-malam tidak bisa tidur dan sebagainya. Tapi sekali lagi, orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah orang yang menuju pada kedewasaan. Amin. Saudara, kenapa harus dewasa? Dengar baik-baik, kenapa harus dewasa? Kenapa harus dewasa? Ini ada hubungannya juga dengan berkat Anda. Tadi saya bilang, kalau Anda tidak dewasa, berkat itu menghancurkan Anda. Betul ya? Dewasa itu karena memang Tuhan mau, tapi dewasa itu ada hubungannya dengan berkat yang Anda dapat. Kita harus dewasa. Orang yang dewasa tahu mana itu berkat dan mana sumber berkat. Dengar baik-baik. Orang yang dewasa itu selalu bisa membedakan mana berkat dan mana sumber berkat. Maaf, kalau Anda belum bisa bedakan antara sumber berkat dan berkat, maaf, saya kategorikan Anda sebagai anak-anak. Gitu. Anak-anak itu lebih tertarik, saya mau tanya saudara, waktu saudara pulang capek-capek dari mana? Banyak kali anak-anak suka dengan apa? Oleh-oleh yang Anda bawa. Saya cerita ini karena saya ingat dulu saya masih Yesia masih tergabung seluruh NTT, jadi saya kadang-kadang turun ke Sumba, ke Flores, salah satunya adalah Sumba. Atau ketika saya rapat di Surabaya, di Jakarta pulang, saya masih ingat waktu anak-anak saya masih kecil. Mereka senang. Waktu saya muncul sekali lagi, rasanya saya tidak tertarik. Satu waktu saya guyon, orang Jawa bilang, orang Kuba bilang main gila dengan istri dan anak saya. Setiap kali pulang mereka sudah tahu, misalnya Sumba terkenal dengan kacangnya, kacangnya bagus. Jadi ketika saya pulang, istri saya sering tanya, bawa apa? Anak-anak saya pun demikian. Waktu saya pulang mereka bongkar tas saya untuk lihat apa kado mereka, apalagi kalau mereka sedang minta, mereka buka. Lalu saya kadang-kadang main gila begini, Bang, Mama, anak-anak, rasanya kado lebih penting ya. Oh, susu bilang, lu senang Bapak sudah datang. Mana kado, itulah anak-anak. Selalu yang menjadi tertarik apalah? Kado di dalam tas.
Papanya sebenarnya adalah kado terbaik dalam hidup kita. Sampai kado terbaik adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Kado terbaik Tuhan Yesus, bukan berkat itu. Ada amin. Bukan jabatan itu. Jabatan itu bonus daripada kecintaanmu kepada Tuhan. Tidak ada kata amin, tidak apa. Saudara, orang dewasa selalu lihat bapaknya dan bukan berkat bapaknya. Selalu melihat sumber berkatnya daripada berkatnya. Ada amin. Saudara belum dapat jodoh, sudah dapat jodoh. Kalau namanya saudara cinta Tuhan, santai saja, slow down. Amin. Kalau saudara yang cinta berkatnya, belum dapat jodoh, lemah, putus asa, hilang harap, kurang darah, lemah letih lesu, beban berat. Tapi kalau saudara santai, saudara dewasa, saudara yakin, sudahlah, saya mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyediakan bagi saya. Yang belum dapat jodoh katakan amin. 3 kali amin. Amin, amin, amin. Oke. Tapi mari kita terlanjut sudah. Saya mau selesai sama saudara. Nah, yang masalahnya adalah yang ketiga. Ini menjadi pergumulan saya sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur. Ketiga ini bukan hanya Anda, tapi saya juga. Bukan berarti 2 itu tidak. Saya juga sedang terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Wow, ini susah, saudara. Kita suka dihambat di jalan ya. Saya sebagai pendeta harus jujur bahwa yang satu ini cukup berat bagi saya sebagai hamba Allah. Di tengah jalan, lagi bawa auto, tiba-tiba orang rem di depan. Kadang-kadang saya kejar mereka, lalu istri saya bilang, itu pendeta berasa. Kadang-kadang berat sekali, saudara. Nah, itu sebabnya saya bilang tidak gampang ikut Tuhan, saudara. Tidak gampang, saudara. Ya, apalagi saudara hampir ditabrak, sudah begitu dia tidak minta maaf, kita tegur dia bilang kau yang salah. Wow, itu menggerakkan daging kita, betul ya. Semua kita belum lolos, tapi harus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, mari kita baca ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Sentral kita ke sana. Dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menurut pertumbuhannya dan membangun dirinya. Saudara, apa kata membangun dirinya ini sedang menuju pada pembangunan karakter. Saudara-saudara, semua kita bergumul dengan karakter. Setiap kita punya karakter. Saya lahir dari 2 suku. Papa saya Rote dan mama saya Sabu. Orang Sabu cukup keras. Papa saya Rote cukup keras juga. Jadi kami dilahirkan dengan karakter yang cukup keras. Jadi untuk mau jadi lembut kadang-kadang harus bergumul. Saudara dan saya yang sudah terbentuk dengan keluarga yang keras, kadang-kadang jujur mau lembut ini susah, luar biasa. Tapi mau tidak mau Tuhan mau kita makin hari makin berubah. Katakan amin. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perubahan karakter? 1 ayat 22. Artinya kita menanggalkan manusia lama. Ayat 22, saudara. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu atau kehidupan yang lama, harus menanggalkan manusia lama. Saudara, paling gampang saya kasih ilustrasi. Tahun 2000, saya lupa bulannya. Tapi pada waktu saya omong sama istri saya, I love you. Kalau istri saya berkata, saya juga. Kenapa dia terima saya? Karena waktu itu kami baru pulang dari rapat, jadi lagi gagah-gagahnya bersih. Tapi seandainya istri saya hidup di zaman saya masih kecil, lalu saya berkata I love you, saya pikir istri saya tolak mantap-mantap. Kenapa saudara? Saya sudah bilang dari semua bersaudara saya ini paling jelek, dianggap sebagai hitam, dadolek dan kotor. Mungkin hitam itu identik dari dadolek kan?
Sehingga saya dianggap paling jelek, paling jelek, paling kotor. Kenapa saudara? Biar saya sumadi. Ada saya pun kakak soal almarhum, saya panggil saya tidak panggil Jiri atau Yiri, tapi dia panggil saya Wei Baabu. Karena saya mandi tidak mandi sama saja katanya. Kadang-kadang dia tanya sumandi, padahal saya baru mandi. Lalu ketika saya sadar bahwa kenapa kakak saya panggil saya Baabu, betul. Ketika saya lihat poster, itu poster sudah tidak ada. Memang saya pikir biar dia hilang lebih baik. Poster keluarga kami masih kecil. Setiap Natal kami foto. Jadi kalau Natal itu ditaruh. Jadi saya ingat. Saya lihat betul dia. Semua gagah, rapi, bersih. Saudara tahu ada satu yang mengganggu penampilan. Saya lihat dia baik-baik. Ustaz turun 11 di sini. Lalu di bawah kaki saya tidak pakai sendal. Saya sendiri yang tidak pakai sendal. Lalu debu luar biasa di kaca. Padahal itu saya yakin pasti mau foto mama kasih mandi. Lalu saya pikir-pikir, seandainya saya hidup seperti itu sampai hari di mana saya mengatakan kepada istri, I love you. Pas istri saya bilang, lebih mana kok? Lebih mandi dulu kok karmana. Karena saya tidak tahu bahwa saya sadar bahwa kalau saya masih mau itu hidup lama, mau saya kotor-kotor, istri saya pasti tolak. Dalam kehidupan Anda harus tinggalkan manusia lama. Amin. Satu waktu saya mau jujur sama saudara. Biasanya kalau mau datang Sabtu atau Jumat datang naik ke gereja, ini kan kami tinggal di Pak. Itu saya sudah susun. Oh ini nanti kebaktian pagi atau kebaktian sore. Sudah lengkap sampai baju kaos dan sebagainya. Nah, satu hari Minggu saya mau jujur sama saudara. Saya lupa. Saya pikir saya bawa. Saya bongkar-bongkar baju untuk sore tidak ada. Saudara-saudara, hanya ada satu pakaian yang dalam yang saya sudah pakai tadi pagi dan sedikit berbau. Tapi ya itu saja yang ada. Nah, masalahnya saya tidak bawa apa-apa, tinggal ada jas tergantung situ. Tidak mungkin saya pakai baju kos, tidak ada dalam. Maka saya ambil baju kos itu. Jujur, selama saya khotbah ada di salah satu video. Saya baru jujur malam hari ini. Saya sudah lepas di tempat cuci di belakang di pastor. Saya sudah lepas. Dan ketika mau dekat ke kebaktian baru saya sadar tidak ada. Saya ambil itu baju saya pakai. Saudara, untung hanya ada di YouTube. YouTube tidak bisa cium bau saya. Tapi saya entah mungkin jemaat terasa, tapi ya mereka pikir pendeta kita maklum-maklum saja. Tapi mau saya begini, tidak enak menggunakan baju bekas, baju lama. Betul? Tidak enak. Saya mau tanya saudara, siapa yang masih pakai bajunya yang dari SD, masih pakai sampai kebaktian ini? Kalau sampai ada Anda luar biasa, ramping Anda luar biasa. Kita bukan hanya tidak suka karena sudah lama, tapi karena sudah tidak ikut modelnya. Betul ya? Kita sudah tidak ikut modelnya. Ya, saya dapat semua. Kadang-kadang kan ada celana yang komprang, lebar bawah itu. Yang katanya kalau saudara Jawa tak usah sapu, dia sapu sendiri. Mengerti ya? Sekarang orang sudah kembali pada zaman kaki kecil yang disebut sebagai kaki botol, atau sekarang bahasa Inggrisnya apa ya? Slim fit. Sekarang sudah slim fit. Coba saudara pakai rok yang zaman dahulu, yang lo bilang long rest. Nah, masa long rest artinya sampai di bawah-bawah. Saudara-saudara tidak lagi mengikuti zaman. Kita saja tahu bahwa model saja tidak bisa pakai yang lama. Betul tidak? Betul tidak? Saudara coba perhatikan baik-baik. Pulang berani tidak? Saya tantang saudara yang berani naikkan foto Anda di zaman dahulu. Saudara kalau berani Anda luar biasa. Saya pernah kasih naik seseorang, dia marah luar biasa. Jangan kasih naik dia itu, ini bikin malu-malu saja. Saudara tidak suka. Saya coba-coba bongkar foto-foto lama, saya berharap saya dapat, tapi tidak dapat. Sayang saya tidak dapat. Tapi rata-rata kita tidak suka dengan foto lama. Kalau saudara buka foto lama, saudara bayangkan, saudara akan ketawa sendiri. Orang lain belum ketawa, Anda sudah ketawa. Model begini ya. Kasih tunjuk tahu seorang lain, anak-anakmu, mama, ini mama, ini mama. Betul
foto lama, gambar lama, baju lama. Sayang, di dalam Tuhan kita suka bawa yang lama-lama. Padahal jangan terlalu lama. Yang kedua, perubahan pola pikir. Sebenarnya pola pikir, mengubah atau pola pikir itu bertiga. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan apa? Pikiran. Sekali lagi, pikiran anak-anak itu berbeda dengan pikiran orang dewasa. Anak-anak tidak berpikir tentang yang susah. Yang dia pikir adalah apa? Senang. Dia tidak mau tahu saudara bisa dapat makan atau tidak. Yang penting dia tahu di atas meja Anda makan. Ya, kalaupun ada anak-anak yang protes, "Mama, kok hanya ini saja?" Mungkin ada orang tua yang menangis dalam bilang gini, "Sudah tahu mama ini dapat ini nasi dan istrinya mati anak. Mama harus jatuhkan keringat dan air mata." Dulu beta tidak mengerti, saya tidak mengerti. Setiap kali mama protes, namanya kita anak-anak. Jadi ya kalau dia makanan agak tidak enak kita marah. Lalu mama sering bilang begini, "Bosong belum tahu arti hidup." Waktu itu masih anak-anak, jadi kita misalnya pikir itu kata. Nanti setelah kami jadi orang tua berusaha betul. Dapat 1 kilo beras itu bukan gampang. Dapat duit sedikit itu bukan gampang. Anak-anak selalu memikirkan kesenangan diri. Tapi orang dewasa sudah berpikir tentang kesenangan orang tua. Betul ya? Masih kecil kita dapat sesuatu dari bapak kita, kita senang. Tapi saudara tahu waktu orang kita dewasa, ketika kita kasih sesuatu untuk orang tua kita, itu jadi kesenangan kita. Mama saya sebelum meninggal karena kena gula, diabetes. Satu waktu saya tidak bawa apa-apa saudara. Saya beli roti di Borneo, roti kecil. Kebetulan saya punya berkat, di jalan saya beli roti Borneo 1 kecil. Roti ada abon. Lalu saya bawa ke mama. Saya masih ingat mama saya tidur di teras karena dia kepanasan. Dia biasa tidur di teras sampai nanti malam sudah ngantuk baru masuk. Lalu saya pulang, saya taruh di tangan dia. Itu roti itu, saya harga berapa sih roti itu? Kakak-kakak saya kasih lebih banyak. Lalu tuh dia pegang itu dia bilang, "Makasih anaknya," sambil dia senyum. Aduh, hati puas sekali. Padahal yang saya berikan, aduh, kalau dia jadi mama yang bisa ceplas-ceplos dia berkata, "Kok roti saya dulu angkat kasih beta." Tapi saya lihat dia senyum dan dia makan begitu menikmati. Aduh, hati senang luar biasa. Anak-anak sekali lagi tidak lagi memikirkan kesenangan dia, tapi kesenangan orang tuanya. Demikian. Waktu kita jadi Kristen, kita boleh cari kesenangan kita. Tetapi yang paling penting adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Sebagai Bapa kita, itu jauh lebih hebat. Katakan amin. Pola pikir kita berubah. Kalau tadi berpikir begini, kalau pola pikirnya anak-anak selalu berpikir untung rugi, tapi orang dewasa tidak. Tadi saya bilang, selalu yang dia pikir adalah menyenangkan Bapa. Saudara, dalam kebaktian, orang dewasa selalu memikirkan keuntungan Tuhan. Ada amin. Tapi kalau saudara masih anak-anak, selalu Anda berpikir, ini saya datang kebaktian, untung tidak untuk saya. Untung itu begini. Saudara datang kebaktian, selalu saya bilang, saudara keluarkan uang memo, saudara buang waktu, ya kan? Tapi kalau orang dewasa dia tidak pikir situ. Dia pikir bahwa menyenangkan hati Tuhan itu penting. Saya kasih contoh. Orang pacaran itu kan puji Tuhan kalau dia dapat di tetangga, biaya murah meriah. Mau apel sisa buka pintu, berdiri pagar sebelah-sebelah langsung ngomong selesai. Tidak makan biaya, betul ya? Tapi kalau orang pacaran jarak jauh, satu di Rote, satu di Soe, itu makan biaya. Tapi saya mau tanya saudara, toh datang dari Rote untuk ketemu tua di Soe, itu kan nyebrang dari situ naik ke kapal feri biaya, naik kapal feri ke naik motor biaya, sampai dari Polo ke sini biaya, dan sini ke Soe biaya. Tapi kalau namanya orang pacaran, saya mau tanya sama saudara, waktu saudara berjumpa dengan orang yang saudara cintai, apalagi lagi pacaran, saya mau tanya saudara terus saudara berkata, gara-gara lu ini biaya banyak sekali. Tidak ada. Ketemu itu rasanya biaya semua, tidak ada di otak saudara. Hilang semua itu biaya, betul tidak? Itulah orang dewasa. Orang dewasa
Dia tidak mau tahu. Makanya betul yang lagu Kupang itu, bahwa dari Taru sampai Oeba jalan kaki. Kenapa? Cintrong. Kalau cintrong itu biaya, semua tidak diperhitungkan. Puji Tuhan sekarang ini kalau saudara pacaran, pulang ada Grab, ada ojek. Tapi kalau saudara hidup di cek bapak, sampai zaman saya mungkin dapat sedikit. Itu rata-rata saya ingat saya kakak-kakak dong pacaran dengan nona-nona dari Namo Sayu. Saudara tahu pulang jam 10 jalan kaki. Herannya malam minggu tidak kapok, besok lagi pergi lagi. Ada yang sampai suku mana, pura pulang sampai jalan kaki. Lalu pagi-pagi dong cerita, pulang aja tadi malam kita pulang jalan kaki. Sudah auto, sudah motor yang bisa. Tapi herannya, walaupun dia bilang kurang ajar, besok dia datang. Kenapa? Karena dewasa, karena kecintaan. Amin. Tantangan apapun dalam hidup saudara, kalau saudara fokusnya Tuhan Yesus, tantangan itu tidak akan menjadi halangan engkau datang pada Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir adalah mengenakan manusia baru. Saudara ini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, tadi saya bilang bertumbuh adalah salah satu cirinya adalah dia bilang apa? Mengenakan manusia baru. Saya kasih contoh. Kita ini pada dasarnya tidak suka manusia lama. Sebenarnya. Kenapa Anda rubah alis Anda? Jawab saya. Ibu-ibu, nona-nona, kenapa Anda rubah alis Anda? Sebenarnya sederhana menurut saya ini. Anda tidak suka dengan yang lama. Makanya dia begini, saudara kasih naik. Seolah-olah bilang, ini tanjakan di gigi 2 dan coba-coba di gigi 3. Kita tidak suka sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita bawa dari rahim, kadang-kadang kita tidak suka. Kita suka rubah. Ada amin. Pernah saudara lahir langsung sudah belasi dari samping? Bayi pernah lihat? Dia sambil keluar langsung rambut berdiri? Tidak ada. Keluar itu pokoknya apa adanya. Lalu bagaimana sampai berubah hari ini? Karena Anda tidak suka dengan itu. Betul? Betul? Sekali lagi saya bilang sama saudara, saya undang saudara, pulang buka file-file Anda, cari file yang paling lama. Saya buka-buka, saya pun tanta dan pun foto. Saya ketawa sendiri-sendiri. Zaman dahulu tuh selalu tahu yang paling baik pada zaman itu adalah bedak FIFA. Dan saya mesti ingat, karena mama suka suruh saya beli, ada 2 nomor yang saya tidak akan lupa, 4 dan 5. Jadi kalau mama suruh, saya tidak mengerti 4 dan 5 karena saya anak pria pertama. Kedua memang saya anak. Jangan beli salah ya. Saya lupa 4 atau 5 yang mana. Pokoknya mungkin 4 itu 4 ya. Betul. 4. Jangan 5. Selalu dipesan. Jangan 5. 4. Kenapa 4? Mama Feb. Bertahan kan? Atau karena dipuangi samanya. Saya masih ingat dipuangi. Kalau saudara kasih saya punya hidung, saya tutup mata, saya tahu itu FIFA nomor 4 dan 5. Karena sering beli. Nah kalau saudara buka zaman itu, saudara tahu bahwa wow, bedak rata-rata tebal, luar biasa. Masih ingat masih kecil, biar saya kulit hitam. Hari itu habis mandi, botol jadi om bapak. Saya masih ingat kalau anak-anak masih kecil, saya buka ponakan masih kecil. Itu kalau habis mandi itu, saudara tahu yang paling banyak ditaruh bedak apa? Wajahnya. Tebal minta ampun. Sehingga dia kalau jalan itu luar biasa. Orang pikir anak Cina, turun ke bawah ternyata anak Negro. Kenapa? Karena zaman dulu yang itu yang diandalkan. Betul ya? Tapi sekarang coba Anda berani tidak pakai FIFA nomor 4. Jangankan nomor 4, nomor 7 pun Anda tidak berani. Betul ya? Kenapa kita masih pakai yang lama? Kiranya kebenaran ini memberkati kita, bahwa hidup kita memang lama, tapi Tuhan mau kita jadi baru hari lebasan. Kenapa? Karena selalu saya bilang, berkat itu gampang, tapi pertumbuhan rohani akan membuat Anda dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama.